Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما بعد. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah telah memberikan kita banyak nikmat yang bagaimana kemudian nikmat itu mampu kita syukuri pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan banyak nikmat inilah yang kemudian kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di bulan suci Ramadan tahun ini. Kita ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan, pasti di dalam doa kita menyampaikan bahwasanya, ya Allah, temukanlah hambamu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Maka Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan ini. Maka ketika Allah itu memberikan kesempatan kita untuk hidup di bulan suci Ramadan ini, maka baik-baiklah dengan bulan suci Ramadan, hidupilah bulan suci Ramadan, dan sukseskanlah bulan suci Ramadan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, dengan banyak nikmat yang saat ini kita rasakan pada hari ini, banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk melaksanakan qiyamul lail seperti kita malam hari ini. Banyak saudara-saudara kita yang sehat pun tidak mampu untuk menggerakkan hatinya bagaimana kemudian melaksanakan sebuah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah bagaimana kemudian kita menghadiri untuk sholat tarawih pada malam hari ini. Maka bagaimana kemudian Allah memberikan nikmat ini harus kita implementasikan dalam kehidupan kita. Amalan-amalan yang perlu kemudian kita lakukan di bulan suci Ramadan, di antaranya yang pertama, kita menghidupkan bulan suci Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan untuk diri kita maupun orang lain. Kalau kemudian kita hari ini mampu mengistiqomahkan dalam diri kita sampai nanti ketika bulan suci Ramadan itu telah habis, fa insyaallah kita akan menjadi bagian dari hamba-hamba yang muttaqin. Tapi kalau kemudian kadar keimanan kita yang sekarang ini masih meningkat, 1 minggu ke depan diskon-diskon ibu-ibu sudah menghantui. Lantas bagaimana kita sebagai seorang muslim? Seharusnya, sepatutnya bagaimana kemudian kita tetap menguatkan keimanan kita, menguatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah, untuk meniatkan dalam diri kita bahwasanya di bulan suci Ramadan ini anggaplah sebagai bulan suci Ramadan yang akhir bagi kita. Kita tidak akan tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang itu pasti akan kembali kepada Allah, tinggal kapan kita akan dipanggil olehnya.
Maka di sisa waktu kita saat ini, tidak besok, tidak minggu depan, tidak bulan depan, tetapi saat inilah hidup kita. Saat inilah yang harus kita lakukan yang lebih baik, yang lebih maksimal di dalam mencapai sebuah ketakwaan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita programkan di dalam diri kita ini. Ketika kemudian Allah memberikan kesempatan kita itu untuk hadir di dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita programkan untuk diri kita, untuk keluarga kita maupun masyarakat sekitar kita. Salah satu program yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kemudian mendidik generasi-generasi kita, menjadikan diri kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai tanggung jawab besar untuk menjadikan, untuk mewujudkan generasi-generasi kita ini menjadi generasi-generasi muttaqin. Anak-anak yang di belakang, mereka lari-lari ini seperti saya ketika kecil. Maka biarkan anak-anak seperti itu. Ajak saja mereka itu cinta dengan masjid. Ini adalah bagian dari bagaimana kemudian kita itu menciptakan generasi-generasi yang cinta dengan masjid. Kalau kemudian anak-anak kita itu tidak pernah kita ajak ke masjid, mereka rame panjenengan malu, benar. Tetapi sesungguhnya anak-anak yang lari-lari itu mendengarkan apa yang menjadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran itu. Kalau kita flashback ketika saya mengadakan festival tahfidz Al-Quran yang kemarin di Ahmad Dahlan itu, ada anak yang baru berusia 6 tahun. Dia itu sudah hafal 20 juz. Anak berusia 6 tahun, dia sudah hafal 20 juz, anak cerme. Namanya Zahir. Dia itu hafal 20 juz. Ketika saya tanya orang tuanya bagaimana caranya mengajarkan anak ini, kok bisa di usia 6 tahun itu sudah hafal 20 juz? Apa jawaban orang tua itu? Saya hanya mencoba untuk mengistiqomahkan kepada anak saya untuk mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Panjenengan anggap anak-anak yang rame-rame ini mereka memorinya tidak menangkap. Maka biarkan ketika anak itu melakukan aktivitas-aktivitasnya seperti anak-anak. Memang kodratnya mereka masih anak-anak. Ketika saya tanya lagi, apa anaknya tidak memakai handphone, nggak pakai HP, nggak ngegame Ustaz, tapi tetap di sampingnya saya dengarkan murotal itu. Ketika pagi setelah subuh, beliaunya mengatakan apa? Saya selalu membangunkan dia dengan apa caranya? Dengan cara murotal yang dia dengarkan dalam satu hari itu saya ulang dan saya dengarkan, saya lantunkan kepada anak itu. Istilahnya kalau dalam murojaah itu kita mentalkin anak itu. Dan ada cara ketika kita itu mentalkin anak kita. Ketika anak itu laki-laki, maka kita melantunkannya itu di telinga sebelah kiri. Ketika anak itu perempuan, maka lantunkan di atas keningnya, di atas keningnya. Maka ini yang kemudian harus kita coba. Kalau kemudian kita menginginkan generasi-generasi kita itu cinta Al-Quran, maka sepatutnya mari kita evaluasi dalam diri kita, seberapa cinta kita terhadap Al-Quran itu. Maka kalau kemudian kita itu sudah cinta Al-Quran, fa insya Allah di dalam setiap hari aktivitas apapun, pasti kalau kita tidak membaca Al-Quran itu rasanya kurang enak. Maka di dalam hadis yang saya sampaikan tadi di depan itu, kalau kita kepingin menjadi seorang hamba yang terbaik, maka bacalah Al-Quran itu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita kepingin menjadi seorang hamba yang terbaik, maka baca Al-Quran, belajar. Sama semua imam-imam dulu membaca Al-Qurannya juga masih geratul-geratul.
Maka bagaimana kemudian mereka itu mampu melantunkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran itu dengan enak, dengan berirama, karena memang sudah terbiasa. Tapi kalau kemudian kita tidak pernah biasa membaca Al-Quran, jangan disalahkan. Al-Quran itu beda. Al-Quran itu mudah dihafalkan, Al-Quran itu mudah dihilangkan. Saya hafal surah Al-Imran, tapi ketika tidak pernah dimurojaah minimal dalam 1 bulan itu 3 kali, maka pasti akan hilang. Begitupun panjenengan hafal surat Al-Bayyinah, tapi ketika tidak pernah dihafalkan, tidak pernah dimurojaah, suruh ngimami, pasti lupa. Nah itulah Al-Quran. Al-Quran itu perlu disayang. Al-Quran itu perlu diberikan khusus cintanya kepada kita semuanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'tiya yaumil qiyamah. Bacalah Al-Quran itu karena nanti Al-Quran yang akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Al-Quranlah yang kemudian nanti akan memberikan penerangan kepada kita. Al-Quranlah yang kemudian nanti akan menjadikan diri kita itu lebih baik ketika kita menghadapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini yang dilipat gandakan oleh Allah, sekecil apapun itu, mari kita lakukan. Salah satunya adalah bagaimana kemudian kita menjadikan generasi-generasi kita ini menjadi generasi qurrata a'yun, generasi-generasi yang soleh. Wal yakhshalladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim. Kita diwajibkan untuk menjadikan generasi-generasi kita itu menjadi generasi yang beriman, generasi yang berakhlak. Lantas siapa yang akan menjadikan generasi-generasi kita itu beriman dan berakhlak kalau bukan orang tuanya sendiri? Maka jangan pernah mengeluh ketika kita menyekolahkan anak-anak kita di Islam. Jangan pernah mengeluh ketika kita menyekolahkan anak-anak kita di sekolah Islam yang mahal, karena disitulah kita lihat sekolah-sekolah Islam. Kalau sekolah Islam itu mengedepankan yang namanya Al-Quran, fa insya Allah sekolah itu akan maju. Maka itulah sekolah yang harus kita pilih untuk generasi-generasi selanjutnya kita. Bapak Ibu, mohon maaf, bukannya kita mengkerdilkan sekolah negeri, tetapi bagaimana kemudian kita ini kepingin nanti ketika anak kita itu sudah bisa membaca yang namanya Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan itu diucapkan ketika mereka setelah sholat. Bagaimana ketika hati kita itu melihat anak kita itu mendoakan kita? Ini yang kita harapkan. Maka amalan-amalan yang sekecil apapun yang mampu mewujudkan generasi-generasi kita menjadi generasi qurrata ayun, mari kita lakukan. Amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini banyak sekali. Maka kita wujudkan, kita niatkan diri kita ini menjadi seorang hamba yang baik di bulan suci Ramadan ini dengan mensukseskan bulan suci Ramadan ini untuk diri kita agar lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada itu nanti.